1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia. Hanya di sejarah Indonesia. Saat ini kita hidup di era globalisasi, yaitu era ketika perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi berlangsung sangat cepat. Melalui internet, kita dapat mengakses berbagai informasi dan budaya dari seluruh dunia dengan mudah. Globalisasi membawa banyak manfaat, seperti kemudahan belajar, berkembangnya teknologi, dan terbukanya peluang kerja yang lebih luas. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan yang dapat mempengaruhi nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan, serta tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Implementasi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dapat dilakukan dengan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing dan menghormati pemeluk agama lain. Implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat dilakukan dengan saling membantu, menghargai sesama, dan tidak melakukan perundungan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dapat diterapkan dengan menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Sila keempat diwujudkan melalui musyawarah dan menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi. Sedangkan sila kelima dapat diterapkan dengan bersikap adil dan tidak membedakan teman berdasarkan latar belakang tertentu. Nilai-nilai tersebut terus diterapkan agar tercipta kehidupan yang harmonis. Di era globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah derasnya pengaruh budaya asing yang masuk melalui media sosial dan internet. Jika tidak disikapi secara bijaksana, hal tersebut dapat menyebabkan lunturnya rasa cinta terhadap budaya dan identitas bangsa Indonesia. Selain itu, penyebaran informasi palsu atau hoaks juga menjadi tantangan yang serius. Banyak masyarakat yang secara langsung mempercayai dan menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Tantangan lainnya adalah meningkatnya sikap individualisme akibat penggunaan teknologi yang berlebihan. Tidak jarang kita melihat sekelompok orang berkumpul bersama, tetapi masing-masing sibuk dengan telepon genggamnya sendiri. Hal ini dapat mengurangi interaksi sosial dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Untuk menghadapi tantangan tersebut, generasi muda harus mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Kita harus lebih selektif dalam menerima informasi dan selalu memeriksa kebenaran berita sebelum membagikannya kepada orang lain. Selain itu, kita juga perlu menjaga rasa cinta terhadap budaya Indonesia dengan melestarikan bahasa, adat, dan budaya daerah. Sebagai mahasiswa, kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui sikap toleransi, kerjasama, tanggung jawab, serta menghormati perbedaan pendapat. Dengan demikian,
perkembangan zaman dapat diikuti tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam membangun sikap toleransi, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Meskipun terdapat berbagai tantangan akibat perkembangan teknologi atau arus globalisasi, nilai-nilai tersebut harus tetap dijaga dan diamalkan. Karena masa depan bangsa berada di tangan generasi muda yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menghadapi era globalisasi demi Indonesia yang maju, berkarakter, dan tetap bersatu.